Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang talak atau perceraian yang diucapkan oleh seorang suami. Maka sebagaimana kita ketahui bersama bahasanya dalam aturan Islam, dalam hukum Allah dan Rasulnya, kata-kata cerai atau talak itu ditentukan dengan ucapan suami. Maka ucapan suami terkaitan dengan masalah cerai itu terbagi menjadi dua macam. Mari kita perhatikan lebih lanjut papan tulis. Maka tentang kalimat talak, maka kalimat talak terbagi menjadi dua. Kalimat tegas yang dalam bahasa Arab disebut kalimat yang sharih, kata-kata yang sharih. Kemudian kiasan atau metafor yang dalam bahasa Arab disebut dengan kinayah. Untuk definisinya, kalau kata-kata tersebut adalah kata-kata yang nilainya tegas atau sharih, manakala tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu saja, yaitu cerai. Tidak ada makna yang lainnya. Satu kata-kata yang dalam bahasa tidaklah mungkin maknanya kecuali cerai. Tidak mungkin ada makna yang lain. Semacam kalau dalam bahasa kita, kamu saya cerai. Atau dalam bahasa Jawa, kue tak pegat. Maka tidak ada kemungkinan kecuali maknanya cerai. Atau ungkapan rumah tangga kita berakhir sampai di sini. Hubungan suami istri kita berhenti di sini. Maka kalimat-kalimat ini secara tegas, secara gamblang, maknanya adalah perceraian. Tidak mungkin kita maknai dengan makna yang lain karena memang tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Kemudian cerai dengan kalimat kinayah atau kiasan atau metafor adalah manakala menggunakan kata-kata yang multi makna. Kata-kata yang ambigu, multi tafsir. Bisa dimaknai dan ditafsiri dengan cerai dan bisa dimaknai dengan makna bukan cerai. Misalnya, pulanglah ke rumah bapakmu. Maka pulang ke rumah bapakmu bisa artinya cerai dan bisa artinya nengok bapak yang sakit dan ini suami tidak ada waktu. Maka yang memungkinkan hanya istri. Pulanglah ke rumah bapakmu dalam hal ini multi tafsir, multi makna. Kemudian konsekuensi hukumnya beda ketika kalimat cerai itu dengan menggunakan bahasa yang tegas, dengan bahasa kiasan nanti konsekuensi hukumnya berbeda. Untuk kalimat tegas, maka ketika kalimat talak itu adalah kalimat tegas, maka cerai itu sah. Cerai itu sah meskipun suami mengklaim ketika itu dia tidak punya niat untuk menceraikan istrinya. Maka klaim tidak ada niat untuk menceraikan istri tidak diterima dalam kondisi ini. Karena kalimatnya tegas. Dan dia dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi mabuk, tidak dalam kondisi tidur. Dengan tegas dia mengatakan, kuceraikan dirimu. Dengan tegas dia mengatakan, rumah tangga kita berakhir di sini. Maka ketika dia mengklaim itu sekedar main-main, tidak ada maksud, tidak ada keinginan untuk membubarkan rumah tangga, untuk bercerai, semua klaim-klaim tersebut tidak bisa diterima. Nanti lain halnya dengan manakala kiasan atau metafor. Maka untuk cerai berupa kalimat kiasan dengan ungkapan kiasan, pulanglah ke rumah bapakmu, pulanglah ke rumah ibumu, maka dia sah sebagai cerai diiringi dengan niat suami untuk mencerai saat mengucapkannya. Maka ketika suami itu mengucapkan pulanglah ke rumah bapakmu, pulanglah ke rumah ibumu, terpasang dalam hatinya niat untuk menceraikan istri pada saat itu, maka itu sah sebagai cerai. Maka niatnya itu pada saat niat yang kita perhatikan pada saat
mengucapkan. Kalau saya tidak punya niat untuk mencerai, saya berniat cuma supaya dia nengok rumahnya karena lama dan tidak nengok rumah. Nah, kapan niat semacam itu muncul? Dia katakan setengah jam setelah saya mengucapkan kalimat itu. Nah, tentu ini tidak teranggap. Jadi niat yang dimaksudkan adalah saat mengucapkan. Apa yang diniatkan saat mengucapkan kalimat tersebut. Kalau niat yang setelah itu diucapkan, ini tidak termasuk dalam pembahasan kita. Namun ingat dalam hal ini ada pengecualian. Kecuali ada indikator suasana dan situasi. Ketika satu kalimat cerai ini sebenarnya multi makna, akan tapi situasi, kondisi, suasana itu mengkerucutkan maknanya. Sehingga orang yang tahu situasinya dan tahu suasananya tidaklah menangkap maknanya kecuali cerai. Maka ini cerai meskipun suami mengklaim kalau dia tidak berniat untuk mencerai. Sehingga klaim suami kalau dia tidak berniat untuk mencerai untuk ungkapan yang kiasan atau metafor perlu kita rinci. Ada indikator suasana, indikator sikon ataukah tidak. Kalau ada indikator, tidak ada indikator sikon dan suasana, suami mengatakan, mengklaim bahasanya dia ucapkan kalimat tersebut tidak berniat untuk menceraikan istrinya, namun cuma bermaksud supaya istrinya nengok rumah bapaknya, maka klaim diterima. Akan tapi jika ada indikator suasananya ribut, tengkar, cekcok, kemudian terucaplah kata-kata dari suami, ya sana kamu pulang saja ke rumah bapakmu. Orang yang berada di sikon itu dan tahu sikon itu pasti akan mengatakan maknanya adalah tunggal. Tidak boleh tidak, maknanya adalah cerai. Ucapan cerai dan talak dari suami kepada istrinya. Maka jika ada indikator suasana, indikator sikon yang mengkerucutkan makna, sehingga tidak ada maknanya kecuali cerai, maka klaim tidak punya niat untuk bercerai, satu hal yang tidak diterima. Sama persis dengan kondisi manakala cerai tersebut adalah dengan bahasa dan kata-kata yang tegas. Jadi cerai dengan kata-kata kiasan atau metafor itu ada dua macam. Tidak ada indikator suasana dan sikon, maka ini tergantung niat suami. Ada suasana dan sikon sehingga mengkerucutkan maknanya, tidak boleh tidak kecuali betul-betul cerai, maka ini statusnya sebagaimana ungkapan yang tegas. Meskipun klaim suami kalau dia tidak berniat mencerai tidak diterima. Demikian bahasan penting tentang masalah kalimat dalam talak atau perceraian.